Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham requestan dari teman-teman. Saham apa saja? Saham yang pertama ada saham BBYB atau Bank Newcomers. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman untuk pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada BBYB atau Bank Newcomers. Seperti yang kita tahu, untuk saham BBYB tanggal 20 Januari 2022 sempat mengalami koreksi ya di level 2100, penutupannya di level 2100 atau turun 10 poin atau 0,47%. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat secara mayor ini masih strong uptrend. Tetapi kalau kita secara mayornya masih uptrend ya. Tetapi kalau kita break lebih kecil lagi, untuk jangka yang lebih kecil, saham BBYB ini sempat retest ke level 2700-nya, berhasil break, kemudian di retest, tetapi gagal bertahan, sehingga saham BBYB ini mengalami penurunan. Jadi di antara Desember ini, akhir-akhir Desember itu gagal bertahan, kemudian turun ke level bahkan menyentuh level 2500, 2300-nya. Nah, untuk sedikit kabar buruknya adalah BBYB ini sudah break dari EMA 50-nya. Nah, EMA 50-nya di mana? EMA 50-nya ada di 2240. Sedangkan posisi penutupannya ada di 2100. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat ini sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah. Nah, kecuali seperti ini, seandainya saham BBYB ini masih mampu bertahan di level 2000 dan berhasil retest dan break kembali di atas EMA 50-nya seperti ini, seperti di sini. Ini kan sempat break dari EMA 50, kemudian retest ke level psikologisnya di 1000, kemudian mantul kembali naik, kemudian di retest berhasil break, maka akan melanjutkan kenaikan karena cenderungnya masih bergerak searah atau uptrend. Nah, kekhawatiran saya adalah ketika EMA ini sudah berhasil ke break, kemudian support kuatnya di level psikologis 2000 juga ke break, maka potensi saham BBYB ini akan meneruskan penurunan. Kemana? Minimal kalau menurut saya di level sekitar 1650 atau 1700, di sekitar sini itu support berikutnya. Nah, dengan catatan saham BBYB ini berhasil atau gagal bertahan di level psikologisnya di level 2000. Seperti itu. Untuk garis MACD sudah mulai mengarah ke bawah, volume seperti biasanya ya, cenderungnya masih ramai. Seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary. Kita coba lihat ya, broker summary-nya BBYB dalam satu minggu ini, tanggal 17 sampai tanggal 20. Seperti itu. Oke, kelihatan ya, ada distribusi yang cukup masif oleh TP, DR, MG, BG, Aset. Yang nampung ada PD, AI, YU, CC, YP. Harga-harga rata-ratanya yang nampung ini di sekitar 2200-an ya, maka sudah floating loss. Di 2200-an di sekitar sini itu sudah floating loss seperti itu. Nah, kalau dilihat dari broker summary kan ada distribusi yang lumayan masif, sehingga ada kemungkinan untuk saham BBYB ini seperti yang tadi saya analisa, ada kemungkinan untuk retest ke level 2000. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seandainya saya punya saham BBYB di daerah atas, katakanlah di 2500 sampai 2700, apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut saya seperti ini.
seandainya saham BBYB ini masih mampu bertahan di level 2000, maka buat teman-teman bisa averaging down untuk turunkan averaging price, sehingga ketika nanti berhasil retest kembali di EMA 50 ya, di sekitar 2240, 2250 berhasil break, ada potensi untuk retest ke resisten terdekatnya di level 2500. Jadi bisa turunkan averaging price melalui averaging down di level supportnya di 2000-an, bisa untuk dijual atau untuk taking profit di sekitar 2500 sampai 2700. Nah, seperti itu. Tetapi seandainya saham BBYB ini gagal bertahan di level 2000-an, maka mendingan cut loss dulu. Jadi buat teman-teman yang punya di atas, mendingan cut loss di level 2000-an, karena itu support yang cukup kuat untuk menahan BBYB. Kemudian mungkin bisa pertimbangkan re-entry kembali di level 1750 ke bawah atau 1600-an. Itu bisa kalau mau masuk kembali di BBYB, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, katakanlah di 1300, 1500, belum taking profit, sebaiknya pertimbangkan taking profit apabila saham BBYB ini break dari level psikologis kuatnya, support kuatnya di level 2000, seperti itu. Oke, itu untuk analisa saham BBYB. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada Emyor atau Mayora. Oke, untuk saham Emyor atau Mayora Indah, seperti saya sempat menganalisa ya, sempat membuatkan video analisa. Dalam video tersebut saya menyampaikan bahwa apabila saham Emyor ini berhasil break dari level EMA 50-nya atau di level 2200, itu confirm ada pembalikan arah. Tetapi ketika mencoba retest 2200 tetapi gagal break, malah mengalami penurunan, break kembali dari false break dari EMA 50-nya, kemudian mengalami penurunan, bahkan kembali menyentuh support di level 2000. Nah, ini kita lihat di tanggal 20 Januari 2022, level penutupannya di level supportnya di level psikologis 2000 atau turun hampir 1% ya. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat untuk fast trade, buat teman-teman mungkin bisa manfaatin untuk technical rebound, karena kalau kita lihat beberapa hari sudah 5 candle merah, jadi mungkin akan ada 1 candle hijau. Jadi untuk fast trade mungkin bisa. Tetapi kalau untuk jangka panjang atau minimal jangka pendek, sebaiknya jauhi dulu, karena ini sempat break dari downtrendnya, downtrend, kemudian retest tapi gagal break, maka cenderungnya ini masih sideways di antara 2200 dengan 2000, level 2000-an, seperti itu. Untuk garis MACD sudah mulai mengarah ke bawah kembali, volume ya rata-rata. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham Emyor. Ada distribusi ya, oleh PD, AK, YU, IF, SQ. Yang jual ada YP, YZP, CC, XC, dan NI. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 2000-an, di level paling mahal di 2090-an, paling murah di sekitar 2030, 2025, 2050, itu mungkin seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau untuk fast trade mungkin bisa ya manfaatin technical reboundnya karena dekat dengan support.
maka bisa coba spekulasi buy di level 2000-an, di 2000 sampai 2050 itu masih oke. Untuk TP minimal di 2100 itu masih bisa untuk fast trade ya. Tetapi kalau teman-teman sudah punya mungkin sudah punya di area 2100 atau 2200-an di sini, bisa pertimbangkan untuk cut loss apabila saham Emyor ini gagal bertahan di level psikologisnya di level 2000. Kenapa? Kalau seandainya dia break dari level psikologis 2000, maka akan melanjutkan tren dan trennya seperti itu. Ini kan turun, ini untuk technical rebound atau dead can bond, kemudian melanjutkan penurunan kembali seperti itu. Nah, kemana potensinya untuk selanjutnya? Support seandainya level 2000 support berikutnya di sekitar 1800 di sini. Tapi kalau dari 2200 ke 1800 cukup jauh ya. Teman-teman mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu di level 2000-an, karena 2000-an ini level yang cukup kuat untuk menahan pergerakan Emyor. Seperti itu untuk Emyor. Selanjutnya atau saham terakhir dari requestan teman-teman kita, yaitu ada saham Sido. Untuk saham Sido sendiri menurut saya ini cocoknya untuk invest ya, daripada untuk trading. Kenapa? Karena pergerakannya relatif lelet ya, maksudnya lambat seperti itu. Dan ini saham-saham setipe dengan BCA atau BBCA, yaitu saham-saham growth. Nah, potensinya gimana? Untuk potensi tanggal 20 Januari 2022 saham Sido ini mengalami koreksi ya 10 poin ke level 940 atau turun 1,05%. Nah, bagaimana potensinya? Kalau kita lihat garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas, garis EMA CD juga masih mengarah ke atas. Volume ada walaupun tidak banyak ya, tidak serame biasanya. Volumenya ada, cuman tidak serame. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat ini ada di area support minornya, yaitu di antara 930 sampai dengan 940. Ini ada support. Ada support yang beberapa kali bisa menahan pergerakan dari Sido ini ya. Tetapi kalau seandainya ini support 930, 940 ini berhasil terbreak atau gagal bertahan di atas support tersebut, maka potensi untuk retest ke support kuatnya di level 900. Nah, potensi ini juga potensinya juga ini ada potensi ya. Ini masih seperti double top. Atau seperti ini. Ini karena membentuk top dua top. Ini neckline-nya ada potensi ya. Seperti itu. Masih ada potensi seperti ini. Tapi sekali lagi perlu confirm kalau seandainya ini double top, maka ini break dari support minornya ya, 930, 940, retest di 900. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya di daerah bawah, selama masih berada di atas EMA 50, menurut saya hold saja saham ini karena potensinya masih cukup oke. Dan cenderungnya sekali lagi ini untuk invest ya menurut saya. Untuk invest ketika berada di support, sebaiknya malah tambah muatan. Seperti itu. Karena tujuannya kan tujuan jangka panjang. Jadi kalau dia berada di weakness atau titik terendahnya, mungkin itu bisa untuk tambahan muatan seperti itu. Nah, bagaimana untuk trading? Seandainya ini trading di situ. Untuk trading di situ sebaiknya menurut saya cari saham yang
volatilitasnya cukup lebih tinggi, pergerakannya cukup lebih oke. Bukan berarti di situ tidak bisa trading ya, bisa, tetapi cenderungnya saham ini tipikal saham invest seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau untuk trading, bisa spekulasi buy di area 900 seperti itu, dengan catatan break dari level 930 sampai dengan 940. Begitu break, maka tunggu aja di level 900-an. Itu support cukup kuat. Kebetulan juga ada MA50-nya seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary, apakah saham Sido ini didistribusi. Ya, ada sedikit distribusi ya. Ada sedikit distribusi oleh CC, CS, RX, YU, ZP. Yang nampung ada BK, Kaset, PD, YP. Ini foreign kah? Oke, justru foreign malah akumulasi ya. Foreignnya malah 1 minggu ini malah masuk ke saham Sido di harga rata-ratanya di sekitar 950. 1 minggu ini di sekitar 950, berarti floating loss ya, di sekitar sini. Floating loss seperti itu. Ada potensi untuk saham Sido ini diangkat kembali minimal ke level berapa? Minimal untuk retest kembali di 980 sampai dengan level psikologisnya, resisten psikologisnya di 1000. Seperti itu untuk saham Sido. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Buat teman-teman yang mau request saham-saham untuk dianalisa, bisa chat di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk membuatkan reviewnya atau analisanya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.